berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur Bapa atas berkat kamu Engkau beri pada perempuan pagi hari ini. Semoga kita disertakan disertakan di dalam firman kami. Di waktu puji ini terus segala masa. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita memasuki materi kita, alangkah baiknya kami berdua memperkenalkan diri kami. Nah, perkenalkan, nama saya Santai Ditambah. Perkenalkan, nama saya Semangat Timurte. Baik, teman-teman, inilah perkenalan kami. Semoga kita dalam pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu, kita juga bisa menjalani materi kita dengan baik. Baik, sebelum kita memulai materi kita ini, alangkah baiknya kita bernyanyi dulu, yaitu dengan gembira bersama melangkah. Kita sama-sama dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria sebab. Nah, baik teman-teman, pada materi ini, pada kita pada siang hari ini, yaitu tentang hidup doa dalam keluarga. Kita tahu dalam keluarga itu ada beberapa bagian, contohnya suami, istri, dan anak-anak. Dan tentunya kita semua juga di sini mendapatkan yang namanya keluarga, kan? Siapa di sini yang masih orang tuanya lengkap? Ayo. Baik. Nah, teman-teman semua, kita semua masih lengkap ya. Baik, teman-teman, dalam berkeluarga itu siapa di sini yang sering dia itu berdoa? Atau siapa yang nggak pernah berdoa dalam keluarganya? Ayo tunjuk tangan. Ada? Kenapa tidak pernah berdoa? Karena di rumah yang tidak melakukan perasaan. Baik, mungkin tidak pernah Anda lihat ya. Atau mungkin saudara tidak pernah melihat merasakan berdoa bertiga seperti itu dalam keluarga. Seperti itu ya. Baik, teman-teman semua, hidup doa dalam keluarga, berdoa dalam keluarga ini sangat penting. Dimana jika kita berdoa dalam keluarga, itu merupakan salah satu kesinambungan kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, di sini ada gagasan pokok yaitu tentang doa. Doa merupakan salah satu ungkapan dan tindakan religius yang khas yang berlaku untuk semua umat beriman dan dapat didefinisikan sebagai tindakan manusia untuk mengarahkan pikiran dan hati mereka kepada kuasa ilahi, kuasa yang ilahi. Nah, teman-teman semua, ternyata doa ini adalah menjadi tindakan yang religius. Nah, teman-teman, dengan melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Bayangkan jika doa dalam keluarga itu tidak ada. Ayo, siapa yang tahu atau siapa yang mau memberi pendapat atau jawabannya? Saya mau bertanya, dalam keluarga jika tidak ada doa, apa yang terjadi? Iya, Kak Eka. Keluarga tidak akan rukun. Siapa lagi? Akan sering bertengkar. Nah, teman-teman semua, itu jika doa itu tidak ada, maka yang Anda katakan itu benar. Jika doa tidak ada dalam keluarga, maka keluarga itu dapat mendapatkan masalah, tidak rukun, ada pertengkaran, ada perselisihan, bahkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Baik, teman-teman semua, dalam katekismus Gereja Katolik disebutkan bahwa doa merupakan pegangan jiwa dan permohonan kepada Tuhan untuk mencapai hal-hal yang baik. Dari dasar doa adalah kerendahan hati untuk memperoleh rahmat dan anugerah doa. Dan teman-teman semua, kita dalam keluarga, jika kita berdoa, maka Tuhan akan selalu ada dalam keluarga itu dan akan sangat sulit untuk memecahkan keluarga itu. Baik, teman-teman juga harus tahu, ternyata doa itu adalah pengakuan jiwa kita kepada Tuhan, atau suatu permohonan kepada Tuhan, atau suatu permohonan kita kepada Tuhan dalam hal-hal yang baik. Kita bisa keluar dari permasalahan itu jika kita berdoa. Seperti yang sudah kita lihat, kita rukun dalam keluarga kita karena sering kita berdoa, kita sering berkomunikasi, kita sering berkumpul. Beda halnya kalau dalam keluarga itu kita berdoa, tetapi dari jarak-jarak jauh. Itu beda lagi ceritanya, oke? Oke teman-teman, dalam
Hubungan kita diambil dari Injil Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Dan berkala ilmu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Hai istri, tundukkan kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihani istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihani jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk meluruskannya sesudah dia mencucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, teman-teman, dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 33 kita menekankan panggilan kepada suami dan istri untuk menjalani hubungan yang mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Tetapi bagaimana kita dapat mencapai hal ini? Salah satu kunci utamanya hidup doa dalam keluarga. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 33 memberikan pedoman yang kuat tentang hubungan suami istri dalam konteks hidup Kristen. Dalam bacaan ini tidak hanya menggambarkan kewajiban suami istri, tetapi juga menyentuh pentingnya hidup doa dalam memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga. Salah satu aspek kehidupan Kristen ini menempatkan hubungan suami istri dalam rangka kesetiaan kepada Kristus dalam hidup doa dalam keluarga, bukan hanya mengenai keharmonisan rumah tangga, tetapi juga tentang bagaimana hubungan tersebut mencerminkan hidup Kristus dalam gereja. Baik teman-teman, dari peneguhan duduk tadi terus juga kita sudah mendengarkan Injil itu, yaitu dari Injil Efesus 5 ayat 1 sampai 33. Nah, di sini kami memiliki beberapa pertanyaan dan mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh teman-teman semua. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Anda tentang hubungan suami istri dalam konteks kehidupan Kristen berdasarkan dari kitab Efesus tadi? Ya, saudara Lasma. Menurut saya, hubungan suami istri dalam konteks kehidupan Kristen dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 33 bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami sama seperti suami tunduk kepada Tuhan, dan begitu juga seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Baik teman-teman, seperti yang sudah dibacakan oleh teman kita dari ayat Alkitab dari kitab suci tadi, di mana seorang istri harus tunduk kepada suami. Belum tentu, tapi tidak menjamin bahwa istri itu harus sepenuhnya tunduk betul, dan apa yang diperintahkan oleh suami itu, baik itu yang salah, itu harus dilakukan. Tidak seperti itu ya, melainkan suami istri harus tunduk kepada suami. Di mana ketika suami membawa istri itu ke dalam hal yang positif, hendaklah istri juga mengikuti langkah tersebut, dan suami harus mengasihi istrinya. Nah, seperti yang kita lihat dalam keluarga kita, bahwa ayah dan ibu kita saling mengasihi ayahnya yang istri, dan istri mengikuti atau menghormati seorang suami. Nah, pertanyaan yang kedua, yaitu menurut Anda apa yang dimaksud dengan mengasihi istri sebagai Kristus mengasihi gereja, dan bagaimana hidup berada membantu suami dalam memperbaikinya? Siapa yang di sini yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah menurut kita apa yang dimaksud dengan mengasihi istri itu sebagai Kristus, dan bagaimana hidup doa dapat membantu suami dalam memperbaikinya. Tadi kan suami itu harus mengasihi istri. Nah, dalam hal tersebut apa yang dimaksud dalam hal itu? Apakah dengan mengasihi istri itu supaya istri itu bisa ditindas? Tidak. Apakah dengan kita mengasihi kita bisa hanya mengasihinya di dalam atau di luar, kita hanya mengasihinya di luar tetapi di dalam kita menganiaya dia? Tidak seperti itu, melainkan bagaimana kita mengasihi Kristus, seperti itu juga kita suami harus mengasihi istrinya, agar keluarga itu dapat berjalan sesuai dengan iringan dari perintah Yesus dalam sebuah keluarga. Nah, oke teman-teman, setelah kita mendengarkan evaluasi dari materi katekesi kita, marilah kita satukan doa kita dengan doa bagi pemimpin gereja. Ya Tuhan, dan kami mohon agar Engkau memberkati pemimpin gereja kami dengan kebijaksanaan, Tuhan yang kasih karunia.
Berilah mereka kekuatan untuk memimpin umatmu untuk teladan Kristus, sehingga mereka dapat terus menjadi terang dunia. Semoga mereka senantiasa pada kudus dalam setiap langkah mereka. Amin. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga, ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami setiap keluarga. Kami mohon agar Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga dengan kasih, kebahagiaan, dan kesatuan. Lindungilah suami istri dari segala godaan dan tantangan yang mengganggu persekutuan mereka. Uruskanlah hubungan mereka dari sisi rumah mereka dengan damai dan sukacita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang yang sakit dan menderita, ya Tuhan, yang mendengar dengan belas kasihan pada mereka yang sedang sakit dan menderita. Berilah mereka kekuatan untuk menanggung penderitaan mereka dengan selamat dan percaya kepadamu. Sembuhkanlah mereka dengan sentuhanmu yang menyembuh baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya. marilah kita menyatukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik teman-teman, dari materi kita pada pagi hari ini kita dapat mengambil pesan bahwa di dalam keluarga kita harus saling mengasihi, kita harus saling menghormati, kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Nah teman-teman, jika dalam keluarga kita masih kurang dalam berdoa, kita dapat menjadi pengajar dalam keluarga kita itu. Semoga dengan materi ini sampai kita di rumah kita dapat mengajar keluarga kita untuk berkumpul, berdoa bersama dan menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Baik, sebelum kita pulang dari tempat ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mari kita bersama dalam doa dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah selesai melakukan kegiatan kami Tuhan, di mana kami telah melakukan kegiatan tentang kepada Tuhan. Semoga dengan hati ini kami dapat membawa keluarga kami menjadi keluarga yang berdoa selalu kepadamu dan selalu meminta pertolongan rahmat-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam keluarga kami Tuhan, hadir di setiap kehidupan kami. Kehidupan kami Tuhan dengan pertolongan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus.